Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang berjudul Pesugihan Ular Kobra Nyi Mahmud yang membawa petaka, yang memasuki part yang kedua sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Marafila. Yuk, daripada kita penasaran tentunya bagaimana kelanjutan dan akhir dari cerita ini, yuk kita langsung saja menuju ke ceritanya. Sebelumnya, saya sarankan untuk kalian memakai headphone kalian yang terbaik, agar kalian mendapatkan experience mendengarkan cerita kali ini dengan kualitas audio yang jauh lebih baik ya teman-teman. Yuk langsung saja, aku mulai ceritanya. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Neng, malam ini kok rasanya lebih dingin ya Neng dari malam sebelumnya? Hendri ngasih kode ke istriku. Ya maklum lah, kan ini malam Jumat Kliwon, malam yang terkenal cukup angker, jawab istriku, dan jantungnya berdegup dengan kencang teringat akan perkataan Mbak Ahmad akan datangnya anak ular kobra. Suara ketukan pintu belakang terdengar samar-samar. Bang, liatin bang, ada yang ngetuk dari pintu belakang. Siapa ya? Malam-malam begini kok bertamu dan datang dari pintu belakang, gerutu istriku sambil membalikkan badannya ke arah tembok kamar. Hendri pun beranjak menuju pintu belakang untuk mencari tahu siapa yang mengetuk pintu. Siapa di luar? Halo, siapa? Teriaknya pelan sambil membuka pintu dan melihat ke kanan kiri. Terdengar lagi suara cekikikan dari arah pohon beringin. Tiba-tiba pandangan Hendri tertuju ke arah pohon beringin itu. Seorang wanita berpakaian putih terlihat melayang di dahan pohon beringin tersebut. Tatapan mata wanita tersebut terlihat dingin ke arah Hendri. Hendri pun tarik nafas menenangkan dirinya. Hendri tutup pintu dan segera berlari menuju kamar untuk tidur lagi daripada malam ini digangguin sosok wanita penghuni pohon beringin tersebut. Suara goresan kaca jendela kamar kosong itu di dekat dapur terdengar cukup jelas. Siapa lagi ini yang ganggu malam-malam? Gerutunya dalam hati sambil melangkah menuju kamar tersebut. Kamu siapa? Kamu siapa? Tanya Hendri terbata-bata dengan mulut dan juga lutut yang gemetaran. Nyi Mahmud, aku ini Nyi Mahmud, penghuni pohon beringin itu, bisik wanita tersebut. Nyi Mahmud yang ngasih selendang putih. Betul, akulah Nyi Mahmud empunya selendang putih itu, jawab Nyi Mahmud. Makasih Nyi, jualanku hari ini laris manis akibat memakai selendang putih pemberian Nyai, ucapku sebagai tanda terima kasih. Selendang bertuah tapi aku butuh dirimu malam ini, ucap Nyi Mahmud. Butuh diriku Nyi, bagaimana? Apa yang harus kuberikan untuk Nyai? Tanya Hendri penuh keheranan. Tubuhmu mas, puaskan birahiku malam ini, goda Nyi Mahmud dengan genit. Tiba-tiba Nyi Mahmud tampil bagaikan wanita seksi dengan pakaian serba putih yang menunjukkan lekuk tubuh Nyi Mahmud. Nyi Mahmud terlihat begitu cantik dan juga anggun. Malam itu Nyi Mahmud meminta Hendri untuk melakukan hubungan suami istri dengan dirinya. Karena Nyi Mahmud terlihat sangat cantik dan terlihat sangat nyata seperti manusia biasa, akhirnya Hendri menyanggupi permintaan Nyi Mahmud. Singkat ceritanya, bunyi lonceng gereja terdengar cukup nyaring. Hendri terbangun dan melihat istri Hendri sudah bangun duluan. Hendri mencari-cari istri, yaitu istri Hendri tentunya, dan ternyata istri Hendri sedang memasak di dapur.
Selesai makan dan juga mandi, Hendri kembali lagi pergi jualan sayur ke kompleks Gria Permata. Hendri tidak lupa membawa selendang putih yang diberikan oleh Nyi Mahmud. Sayur, sayur, teriak Hendri sambil keliling kompleks. Lalu Hendri ini parkirkan motornya di bawah pohon mahoni sambil menunggu pembeli. Tidak beberapa lama kemudian rombongan ibu-ibu mengerubungi jualan Hendri. Sudah 2 jam menunggu sampai akhirnya semua sayur mayur Hendri ludes terjual. Setelah jualan, Hendri pun pulang ke rumah. "Neng Mirna, Neng," teriaknya. "Udah pulang mas, makan dulu mas. Makanan udah tersedia di meja makan." Lagi asik-asiknya makan, tiba-tiba terdengar suara teriakan istri Hendri dari belakang rumah. Mas, sini mas buruan." "Ada apa Neng, ada apa?" jawabnya sambil bergegas ke belakang rumah. "Ular mas, ada ular itu mas di samping kandang ayam," teriak istri Hendri ketakutan. Benar, di dekat kandang ayam ada seekor anak ular yang masih berukuran cukup kecil. Setelah Hendri amati, ternyata anak ular tersebut adalah anak ular kobra. Ular kobra? Anak ular kobra? Hendri menjadi teringat dengan kejadian tadi malam. Di dalam mimpi, Hendri melakukan hubungan suami istri dengan Nyi Mahmud. Hendri juga kembali teringat dengan kemunculan anak ular kobra di belakang rumah Mbak Ahmad. Ada apa ini? Hendri masih bingung untuk menghubungkan cerita ini semuanya. "Mas pukul aja ularnya mas, nanti kalau udah besar akan berbahaya mas." "Jangan Neng, biarin aja. Ular juga makhluk hidup, sama kayak kita manusia," sangka Hendri. Tiba-tiba Hendri merasa iba melihat anak ular kobra tersebut. Seakan-akan ada hubungan emosional antara Hendri dengan anak ular kobra itu. Hendri tangkap anak ular kobra itu dan juga kemudian dia masukin ke dalam kandang. Istri Hendri merasa heran kenapa Hendri malah memelihara anak ular berbisa tersebut. Pandangan Hendri menerawang ke arah pohon beringin yang terlihat bergoyang ke kanan dan ke kiri, namun pohon di sekitarnya diam tidak bergerak. Ada apa ini dengan anak ular kobra ini? Jangan-jangan Nyi Mahmud itu adalah jelmaan ular kobra? 1000 pertanyaan berkecamuk di dalam pikiran Hendri. "Mas Budi, gimana jualannya mas?" tanya Hendri ke Mas Budi waktu bertemu dengannya di warung Bu Mardi. "Akhir-akhir ini jualanku kok nggak seperti biasanya ya? Biasanya selalu ludes terjual habis mas. Kali ini nyisa cukup banyak mas. Kalau jualanmu gimana mas?" jawab sekaligus tanya Budi kepadaku. "Jualanku laris manis mas. Bahkan sekarang aku nambahin jualan yang ya kurang lebihnya jadi 2 karung mas. Biasanya 2 karung cuma terisi setengah. Itu juga kadang masih kurang banyak mas," jawabnya. "Beruntung kamu mas. Ini juga aku mau berencana nanyain ke Mbak Ahmad. Tapi Mbak Ahmad kok jarang kelihatan ya akhir-akhir ini? Biasanya sore atau pagi ya dia itu ngopi di sini," tanya Mas Budi. "Iya betul mas. Ayo kita lihat di rumahnya. Siapa tahu lagi di rumahnya atau mungkin lagi sakit," ajak Hendri ke Mas Budi. Akhirnya mereka pun beranjak ke rumah Mbak Ahmad. Rumahnya berjarak sekitar 400 meter dari rumah Hendri, dan rumahnya cuma sendiri, tidak ada tetangganya. Mbah, ini Hendri sama Budi mbah," teriak Mas Budi dari pintu depan. Tidak terdengar jawaban dari Mbak Ahmad dan juga tidak terdengar ada aktivitas di rumah tersebut. Hendri dan Mas Budi mencoba masuk dengan sedikit mendorong pintu depan dan dengan pelan. Ternyata rumah tersebut tidak terkunci. "Dri, kok Mbak Ahmad nggak ada ya? Lagian nih bau busuk makin nyengat aja. Kayak bau bangkai gitu, Dri." Bentar mas, itu di dapur kok ada yang tergeletak ya?" kata Hendri sambil memanggil Mas Budi dengan lambaian tangannya. "Sini mas, sini," ajaknya. Awas mas. Itu tadi ada ular kobra." "Wah, gede banget ular kobranya.
Hati-hati, ambil kayu mas, bahaya nih ular kobra, kata Hendri ke Mas Budi. Bah, Mbah Ahmad, teriak Mas Budi dan Mbak Ahmad terbujur kaku di dapur. Hendri goyang-goyangkan badan Mbak Ahmad, namun tidak ada respon. Kemudian tiba-tiba seekor ular kobra melintas di sebelah mereka. Otomatis mereka menjauh dari tubuh Mbak Ahmad. Mas, kita lapor aja ke polsek, biar Pak Polisi yang menyelidiki. Aku yakin Mbak Ahmad udah meninggal, badannya udah dingin gini, kaku dan sedikit berbau busuk. Iya betul Dri, kita lapor polisi saja. Akhirnya mereka melaporkan kejadian tersebut ke polsek terdekat. Setelah melaporkan kejadian tersebut, 10 orang personil polisi dan tentara disertai staf puskesmas datang ke rumah Mbak Ahmad. Mayat Mbak Ahmad dibawa ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan jenazah. Hendri pun dan juga Mas Budi juga diminta keterangan oleh polisi. Setelah semuanya sudah beres, Hendri merasa ada yang aneh. Ada apa ini? Mbak Ahmad ular kobra. Bukannya ular kobra tersebut adalah jelmaan Nyi Mahmud? Mbak Ahmad kan pesugihan ke Nyi Mahmud. Apa ada masalah atau Mbak Ahmad tidak lagi dibutuhkan Nyi Mahmud? Sejuta pertanyaan muncul di kepala Hendri. Itu siapa mas? Tanya Hendri kepada Mas Budi sambil mengarahkan pandangan ke seorang kakek-kakek yang sudah cukup sepuh, terlihat dari seluruh rambut, kumis dan janggutnya yang sudah memutih. Oh, itunya namanya Mbak Jenggot, sahabat lama Mbak Ahmad. Dulu katanya mereka satu perguruan, jawab Mas Budi dengan singkat. Cukup penasaran Hendri dengan keberadaan Mbah Jenggot yang tiba-tiba ada di sini, padahal setahu Hendri tidak ada yang menceritakan kematian Mbak Ahmad. Karena Mbak Ahmad tidak mempunyai keluarga, jadi berita kematian Mbak Ahmad hanya diketahui oleh orang-orang sekitar rumah Mbak Ahmad saja. Karena begitu penasaran dengan keberadaan Mbah Jenggot, Hendri beranikan diri mendekati Mbah Jenggot. Mbah, perkenalkan. Belum sempat Hendri menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Mbah Jenggot memotong omongan Hendri. Hendri kan? Jadi kamu yang namanya Hendri? Mbak Ahmad sedikit banyak cerita tentang kamu, Dri, potong Mbah Jenggot. Iya mbah, aku Hendri. Hendri heran, kok Mbah Jenggot ini langsung mengenali dirinya. Saya ini teman lama Ahmad, kami dulu sangat dekat. Wah, beruntung banget ya, saya bisa perkenalan dengan Mbah Jenggot. Mohon jika seandainya berkenan bercerita sedikit tentang kisah hidup Mbak Ahmad. Soalnya penduduk sini tidak ada yang tahu secara lengkap dan tidak begitu berani untuk menceritakan kisah hidup dari Mbak Ahmad, pinta Hendri dengan sopan kepada Mbah Jenggot. Ya, cerita ini bisa sangat panjang, tapi Mbak cerita intinya saja dengan kisah Mbak Ahmad. Lanjut Mbah Jenggot. Jadi ceritanya begini nak Hendri, sambung Mbah Jenggot sambil menyalakan rokok lintingannya. Mbak Ahmad tiba di desa ini sekitar tahun 1980, sekitar 40 tahun yang lalu. Mbah dan juga Mbak Ahmad masih lajang pada saat itu. Kami berdua mengadu nasib dan kerja di pabrik tahu yang ada di ujung kompleks ini. Namanya karyawan pabrik kecil, ya hidup kami begitu-begitu saja. Akhirnya kami berpikir untuk membuka usaha sendiri, yaitu jualan sayur keliling dari kompleks ke kompleks. Tidak begitu berhasil, jualan kami kalah dari para penjual sayur yang lebih dulu jualan di sini. Akhirnya kami memutuskan untuk belajar ilmu mistis ke Nyi Mahmud. Sekitar 1 tahun kami belajar ilmu mistis berupa penglaris, pesugihan, pelet gendam, santet, dan pengobatan sampai ilmu lainnya. Guru kami yang tidak lain adalah pemilik pertama rumah yang kamu tinggali saat ini. Nyi Mahmud kemudian memberikan selendang putih sebagai jimat penglaris kepada kami. Setelah ilmu terasa cukup, kami kembali membuka usaha di sini, bermodalkan uang kiriman dari kampung, hasil dari menjual tanah warisan leluhur. Kami membuka usaha di sini berupa warung makan.
Warung makan sangat ramai dan ya kami mendapatkan banyak keuntungan yang cukup banyak tentunya. Bukan cuma warung makan, kami mulai membuka usaha bahan bangunan, toko kelontong dan beberapa bidang usaha lainnya. Hubungan kami pun semakin dekat dengan Nyi Mahmud, terutama Mbak Ahmad. Pernah Mbak Ahmad cerita kalau dia mempunyai hubungan khusus dengan Nyi Mahmud, bahkan pernah tidur dengan Nyi Mahmud. Padahal waktu itu Nyi Mahmud sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Walaupun entah karena apa, kedua anak Nyi Mahmud meninggal dunia saat memasuki usia remaja. Kabar perselingkuhan antara Mbak Ahmad dan Nyi Mahmud cukup tercium oleh penduduk sini, dan tentunya oleh suami Nyi Mahmud. Namun, karena suaminya Nyi Mahmud ini tidak mempunyai bukti apapun akan perselingkuhan Mbak Ahmad dan Nyi Mahmud, Mas Subarja, suami Nyi Mahmud, pergi begitu saja. Kabar yang selanjutnya kami dapat, Subarja suami Nyi Mahmud meninggal digigit oleh ular kobra. Persis seperti kematian Mbak Ahmad ini, Mbak Ahmad lalu menikah dengan seorang wanita pendatang yang bekerja di salah satu bank di sini. Wanita tersebut benar-benar sangatlah cantik. Sebelum menikah, Mbak Ahmad mendatangi Nyi Mahmud untuk menyampaikan niatnya. Pada awalnya Nyi Mahmud tidak setuju, namun melihat tekad Mbak Ahmad yang begitu mencintai Anissa, akhirnya Mbak Ahmad diizinkan untuk menikahi Anissa. Pernikahan itu direstui oleh Nyi Mahmud dengan syarat bahwa setiap malam Jumat Kliwon, Mbak Ahmad harus tidur dan melakukan hubungan suami istri dengan Nyi Mahmud. Mbak Ahmad menyanggupi, malah cukup bahagia karena Mbak Ahmad juga mencintai Nyi Mahmud, begitu juga dengan Nyi Mahmud mencintai Mbak Ahmad. Mbak Ahmad dulunya ganteng dan gagah, begitu juga dengan Nyi Mahmud, cantik memesona. Mungkin Nak Hendri udah pernah melihat wajah dan kecantikan Nyi Mahmud. Namun selama beberapa tahun menikah, istri Mbak Ahmad selalu keguguran dan keguguran. Mbak Ahmad cukup khawatir dan penasaran. Mereka berpikir karena pesugihan yang dilakukannya. Mbak Ahmad kemudian mendatangi Nyi Mahmud dengan maksud ingin menghentikan pesugihannya itu. Nyi Mahmud benar-benar kesal dan mengatakan bahwa pesugihan ini berlangsung seumur hidup dan tidak bisa dibatalkan. Mbak Ahmad cukup kesal dan tidak mau lagi melayani nafsu birahinya Nyi Mahmud setiap malam Jumat Kliwon. Jelas ini membuat marah Nyi Mahmud. Selama beberapa minggu, Anissa, istrinya Mbak Ahmad, meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan tenaga medis, Anissa meninggalkan karena gigitan ular kobra. Sejak saat itulah Mbak Ahmad kembali lagi ke Nyi Mahmud karena takutnya Mbak Ahmad juga akan melayang jika membatalkan pesugihan Nyi Mahmud itu. Hampir setiap malam Jumat, Nyi Mahmud dan juga Mbak Ahmad bertemu untuk melampiaskan nafsu birahi masing-masing. Mbak Ahmad semakin kaya dan Nyi Mahmud semakin cantik memesona. Begitulah kisah perjalanan Nyi Mahmud dengan Mbak Ahmad. Pesugihan itu tetap berlanjut sampai umur yang menghentikan. Nyi Mahmud meninggal dunia dan konon dari cerita Mbak Ahmad, Nyi Mahmud bersemayam di pohon beringin di samping rumah kamu. Saat ini Mbak Ahmad meninggal dipatuk ular kobra. Menurut penglihatan Mbak Ahmad ini disingkirkan karena Nyi Mahmud sudah mendapatkan laki-laki yang akan memuaskan nafsu birahinya. Masih menjadi pertanyaan bagi Mbah, kira-kira siapa laki-laki yang menjadi pilihan Nyi Mahmud? Selendang putih. Ya, selendang putih adalah pemberian langsung Nyi Mahmud bagi laki-laki tersebut. Tutup jenggot sambil menatap kosong ke arah pohon beringin di samping rumah Hendri. Jantung Hendri kemudian berdegup dengan kencang. Jangan-jangan Hendri lah laki-laki pilihan Nyi Mahmud. Karena Hendri yang menerima langsung selendang putih dari Nyi Mahmud lewat mimpi. Setelah penguburan Mbak Ahmad, Hendri kembali lagi ke rumah dan segera mandi. Selesai mandi, Hendri duduk-duduk di teras rumah sambil menikmati teduhnya suasana sore hari.
Tiba-tiba istri Hendri datang dan meminta izin kalau dia mau pergi ke rumah orang tuanya di daerah sebelah. Malam pun tiba dan bunyi ketukan pintu pun dari pintu belakang terdengar. "Siapa itu?" ucapku sambil berjalan ke arah pintu belakang. "Nyi Mahmud, ini Nyi Mahmud," jawab seorang wanita dari balik pintu belakang. Hendri bukakan pintu dan mempersilahkan Nyi Mahmud untuk masuk ke rumahnya. Nyi Mahmud terlihat seperti manusia pada umumnya, raganya bisa disentuh dan raganya bisa dirasakan seperti manusia pada umumnya. Malam ini malam Jumat Kliwon, dan Hendri harus menjalankan kewajiban Hendri untuk melayani nafsu birahinya Nyi Mahmud. Begitulah kisah ini terjadi sampai saat ini, masih terus berlangsung dan tidak tahu kapan akan berhenti. Nyi Mahmud menemukan pria idaman hatinya. Hendri lah orang itu. Dan sekarang ular kobra peliharaan Hendri semakin banyak dan semakin banyak sekali ular kobra itu. Sebagian ular tersebut Hendri jual ke kolektor reptil yang ada di daerah Hendri. Cukup lumayan harganya, bisa mencapai ratusan ribu per ekornya. Jualan Mas Budi yang tidak laris manis lagi. Saat Hendri jualan lagi sayur itu dan sedang asik-asiknya duduk-duduk, Mas Budi tiba-tiba datang dan ngagetin Hendri yang sedang asik menghafal sambil menghitung pendapatan hari ini. "Ndri, lagi nyantai nih. Gimana jualannya, Ndri?" Celetuk Mas Budi mengagetkan. "Ya lumayan lah Mas, jualanku terjual semuanya. Ya seimbang lah dengan keringat yang aku kucurkan," jawabnya sambil memasukkan uang hasil jualan sayur ke tas pinggangnya Mas Hendri yang digunakan Hendri pada kala itu. "Wah, aku lihat-lihat jualan ente setiap hari laris manis sampai semuanya ludes terjual ya Hendri," sambung Mas Budi. "Ya begitulah Bud, mungkin karena ibu-ibu kompleks sudah makin kenal dengan aku. Ditambah ya, aku selalu datang lebih awal dibandingkan penjual sayur lainnya," jawabnya sambil duduk di sampingnya Mas Budi. "Wah, beda dengan aku, Ndri. Jualan aku sekarang sepi pembeli nih, Ndri. Ya mulai sepi sejak Mbak Ahmad meninggalkan dunia ini," kalau Mas Budi seraya menarik nafas panjang. "Begitu ya Mas? Ya mungkin karena selendang putih bermotif ular kobra udah gak ampuh lagi ya Mas," jawabnya menduga-duga. "Ya bisa jadi Mas, makanya aku berencana ziarah ke makam Mbak Ahmad buat mencari petunjuk," jawab Mas Budi menimpali. "Boleh dicoba Mas, tapi ngomong-ngomong Mas Budi dapat selendang putih itu gimana ceritanya Mas?" tanya Hendri penasaran ke Mas Budi. Ceritanya cukup panjang Dri," jawab Mas Budi sambil menyalakan rokok putihnya. "Gimana tuh Mas? Ceritakan dong Mas," pinta Hendri sambil duduk santai bersiap mendengar cerita Mas Budi. "Jadi gini Dri, awalnya aku datang ke sini modal nekat aja. Setelah lulus SMA aku merantau karena lapangan pekerjaan di kampung halamanku terbatas. Aku juga dengar cerita dari teman kalau kerjaan di kota banyak dan gaji cukup besar. Awalnya aku kerja di Doorsmith, ya cuci mobil dan motor gitu. Lumayan sih, waktu itu dapatlah gaji 1.200.000 per bulan. Sekitar setahun aku bekerja di sana, namun aku ada masalah dengan teman kerja. Aku berantem sama si Tony, karena hal sepele sih. Waktu itu ada mobil yang lecet, si Tony malah nyalain aku. Karena itu kami berantem dan aku juga harus mengganti biaya perbaikan cat mobil yang lecet itu. Cukup besar biayanya, karena 5 juta rupiah. Setelah itu aku coba lamar-lamar kerja kemana-mana namun belum ketemu juga. Sambil menunggu panggilan kerja, aku jualan sayur. Waktu itu belum naik motor. Aku jualan sayur pakai gerobak. Ya gerobak gitu Ndri. Hasil jualan sayur juga tidak seberapa, hanya cukup untuk biaya makan saja. Tabungan juga sudah menipis, waktu itu sisa 500.000 lah. Sore hari setelah jualan sayur, aku minum kopi di warung kopi Bijunet. Duduk-duduk sambil merenungi nasib, datanglah seorang kakek yang sudah cukup tua. Ya ngobrol banyak hal sampai mbak itu nanya kerjaanku.
Ya, aku ceritakan susahnya nyari uang di kota ini. Mungkin karena Mbak itu kasihan denganku, Mbak mengundang aku ke rumah dan berjanji akan membantuku agar jualanku laris manis. Ya, aku dengan senang hati menerima tawaran Mbak itu. Besoknya aku datang ke rumah beliau. Ya, rumah yang kamu tempati sekarang itu, Ndri. Tutur Mas Budi panjang lebar. Rumahku, Mas? Tanya Hendri penuh keheranan. Betul, Ndri. Dulu rumah itu ditempati Mbak Ahmad, jawab Mas Budi sambil menatap Hendri dalam-dalam. Lalu ente ketemu Mbak Ahmad. Lalu gimana kelanjutannya, Mas? Tanya Hendri penasaran. Ya betul, Ndri. Aku bertamu ke rumah Mbak Ahmad. Ya, Mbah itu memperkenalkan dirinya panjang lebar dan Hendri tahu nama beliau adalah Ahmad Widodo. Cukup panjang cerita Mbak Ahmad tentang perjalanan hidupnya dan jatuh bangun usaha yang dibangunnya sampai akhirnya dia ketemu seorang wanita bernama Nyi Mahmud. Usaha Mbak Ahmad benar-benar hancur setelah Nyi Mahmud meninggal dunia dan umur Mbak Ahmad juga sudah cukup sepuh serta tidak mempunyai keturunan. Mbak Ahmad tidak lagi mempunyai semangat untuk memulai usahanya. Toh punya harta banyak tapi tidak mempunyai keturunan ya sama saja akan lenyap pada akhirnya. Menjelang malam Mbak Ahmad mengajak Hendri ke pohon beringin di samping rumah ente. Dan sebelumnya Mbak Ahmad udah cerita kalau mereka akan melakukan ritual untuk meminta pertolongan penghuni pohon beringin agar jualan aku laris manis. Ente setuju begitu aja, Bud? Potong Hendri untuk memastikan. Ya betul, Ndri, aku udah bosan hidup susah. Aku mau memperbaiki kehidupanku dan yang penting aku tidak mencuri ataupun merampok. Sekitar 1 jam ritual itu, Mbak Ahmad memberikan aku sebuah selendang putih dengan syarat yang aku memberikan sedikit penghasilanku untuk Mbak Ahmad. Mbak Ahmad tidak meminta banyak, hanya untuk kebutuhan makan minum saja karena Mbak Ahmad sudah tua dan tidak kuat lagi untuk bekerja. Sejak itulah jualan sayurku laris manis sampai Hendri bisa beli motor dan bangun rumah untuk tempat tinggalnya. Begitulah kisahku mendapatkan selendang putih itu dan perkenalanku dengan Mbak Ahmad. Sambung Budi sambil menghisap rokoknya. Semoga Mbak Ahmad bahagia di akhirat. Mbak orang baik, mau membantu Hendri yang kesusahan. Sambung Mas Budi sambil menatap kosong ke arah Hendri. Semenjak saat itu Hendri yang menjadi pengganti Mbak Ahmad, yang dimana setiap malam Jumat harus melayani Nyi Mahmud sampai ajal menjemputnya. Sementara Mas Budi kehidupannya kembali seperti semula. Dan cerita pun akhirnya selesai ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video kali ini. Dan subscribe channel ini juga untuk kalian yang belum subscribe. Serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Apapun pesan yang terkandung dalam cerita kali ini, yang baik kita ambil, yang buruk kita buang jauh-jauh ya teman-teman. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.